soal obat herbal begitu. Ini juga kan masyarakat luas masih menggunakan obat herbal, termasuk saya sendiri Bu, masih pakai obat herbal. Nah, sejauh ini untuk pengembangan obat herbal sendiri seperti apa? Mulai dari regulasi dan juga mungkin pengembangannya ini seperti apa Bu? Ya, sebetulnya pengembangan obat herbal tidak berbeda jauh dengan pengembangan obat secara umum ya. Jadi kita memerlukan research ya, mulai dari bahan bakunya sampai nanti produk jadinya ya. Indonesia ini kan kaya akan herbal, kaya akan biodiversity ya. Dan juga secara turun-temurun kita tuh udah, tadi Mbak Bunga bilang ya, menggunakan obat herbal ya. Nenek moyang kita juga sudah memberikan warisan ya, warisan terhadap obat-obat herbal dari mulai jamu ya. Tapi tentunya dengan perkembangan teknologi, jamu berkembang menjadi obat herbal terstandar, menjadi fitofarmaka dan sebagainya. Nah, untuk memperkuat pengembangan obat herbal ya, kami juga melakukan berbagai inisiasi ya. Inisiasinya terutama kalau di Kementerian Kesehatan ini di bidang risetnya, yaitu pada tahap uji klinik ya. Dalam tahap uji klinik ini kita juga memasukkan obat herbal sebagai pipeline untuk R&D-nya, terutama uji kliniknya, dengan kita menunjuk salah satu rumah sakit kita, rumah sakit vertikal. Bukan berarti hanya di situ ya nantinya, tapi kita memfokuskan di Rumah Sakit Sarjito yang ada di Jogja itu sebagai pusat pengembangan obat herbal, mulai dari penelitian, uji kliniknya sampai kepada pemanfaatannya, misalnya klinik obat herbal, gitu ya. Jadi kita sudah memikirkan hal tersebut. Kemudian dari sisi regulasinya juga di dalam undang-undang kita secara khusus kita sudah menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pengembangan obat herbal, ya, obat bahan alam namanya. Karena obat itu bukan hanya dari tumbuhan saja, obat bahan alam itu bisa dari hewan, misalnya dari ikan gabus, ya, itu juga bisa digunakan untuk obat bahan alam tersebut. Nah ini tentunya kita nggak bekerja sendiri ya, kita untuk risetnya bekerja dengan lembaga-lembaga riset, baik itu di perguruan tinggi atau lembaga riset yang lain. Kemudian untuk industrinya bahan baku obat herbal kita harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kemudian untuk yang lain dengan Kementerian Perindustrian dan lain-lainnya, kita sama-sama untuk meningkatkan pengembangan obat herbal dan pemanfaatannya. Artinya memang banyak kolaborasi lintas kementerian begitu ya Bu ya. Ya. Baik, ini karena memang sangat penting, Anda tidak bisa berdiri sendiri ya Bu ya, harus kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait. Baik Bu, untuk pengembangan obat herbal begitu ya, bagaimana untuk mensinergikan dari kebijakan farmasi dan juga alat kesehatan ini dengan agenda hilirisasi bahan baku obat domestik seperti mungkin ekstrak herbal agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor nih Bu Rizka? Iya, kembali lagi bahwa kalau kita mau mempertahankan atau menguatkan ketahanan di bidang farmasi ini, bahan bakunya tentunya harus mempunyai kualitas yang bagus. Ya, khusus untuk obat herbal, kualitas bahan baku itu juga ditentukan dari raw materialnya. Raw material dalam hal ini tumbuhannya dan sebagainya gitu ya. Bahkan sekarang sudah banyak nih teknologi-teknologi bioteknologi ya yang dapat menghasilkan bahan baku untuk obat herbal tersebut dengan standar yang bagus, dengan rendemen ya atau yieldnya yang tinggi, yield terhadap bahan aktifnya, dengan teknologi genomik. Dengan kita membuat teknologi-teknologi yang modern supaya tumbuhan-tumbuhan yang kandidat untuk obat herbal tersebut menghasilkan produk yang berkualitas. Nah itu sekali lagi kita kerjasama lintas kementerian ya dengan para peneliti gitu ya. Kalau Kementerian Kesehatan lebih pada hilirnya nanti pada saat uji klinik sampai kepada pemanfaatannya di pelayanan kesehatan. Oke, baik.